di atas segala raja. Sembah Yesus. Sembah Yesus, Allah yang hidup, Allah yang menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, Allah yang selalu memberi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan berhenti mengucap syukur. Mari. Bersukacita Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus menjamah Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan memberi kelegaan. Saya mau ajak Bapak Ibu buat lebih sukacita lagi. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Biar bumi akan berlalu, tetapi Bapak Ibu dan Saudara akan tetap memuji Tuhan. Amin. Mari serah-serah ibadah Yesus. Boleh senggol kanan kirinya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biarlah
masuk untuk firman Tuhan, saya ingin bercerita sedikit ya tentang kemuliaan Tuhan, tentang betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hari Senin, Bapak saya, Bapak Nasuka, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Bapak saya sesak dan dilarikan ke KSH. Saya sama ibu saya langsung ke KSH. Tapi dalam hati saya ada sedikit kekhawatiran Bapak Ibu, karena pengalaman kemarin Bapak Ngarijan yang di KSH itu lama sekali ya, dari pagi sampai sore nggak dapat bed, nggak dapat tempat tidur. Tetapi dalam hati saya berdoa, biar Tuhan Yesus yang campur tangan. Puji Tuhan, kita sampai di tempat, Bapak saya mengalami kritis Bapak Ibu, hampir tidak tertolong. Tetapi lagi dan lagi Tuhan yang sama yang pernah menolong saya kembali menolong Bapak saya. Waktu itu saya sudah berserah. Saya hanya bilang, Tuhan, aku perlu mukjizat-Mu, aku perlu kuasa-Mu. Saya telepon Bapak waktu itu, tapi sedikit sulit. Saya ingat khotbahnya di YouTube Bu Dewi Bashir, kita itu dipakai Tuhan. Ketika kita mengalami tekanan, Tuhan mengizinkan untuk kita itu ngobrol sendiri sama Tuhan, kita ngadu sendiri sama Tuhan. Alhasil puji Tuhan, Bapak Tri sama Bu Tri mengangkat telepon, kita sama-sama berdoa. Dan saya kembali ingat firman Tuhan dari yang disampaikan Bapak Riyadi, kalau kita mau mengalami mukjizat, itu biasanya mengalami hal-hal yang tidak enak. Benar Bapak Ibu ya? Betul, mengalami tekanan. Terus kembali saya mengingat, waktu itu saya panik, karena Bapak sudah angkat tangan. Bapak bilang, kalau saya dipanggil Tuhan, saya pengen di rumah aja. Bapak bilang gitu, tetapi saya bilang sama Bapak, bilang, ucapkan dalam nama Yesus, karena kuasa Yesus itu dahsyat. Saya ingat firman-Nya Pak Tri yang disampaikan, dalam berbagai masalah cobaan, cobalah untuk tetap bersuka cita. Itu gak mudah Bapak Ibu. Ketika tekanan itu, dalam hati saya menyanyikan lagu sukacita. Yesus baik, haleluya, tetapi masih di luar menangis karena seperti itu tekanannya. Tetapi saya percaya, waktu berlalu, Bapak saya dapat bed, tempat tidur, puji Tuhan ditangani dokter dengan tepat waktu, dan saya percaya itu campur tangan Tuhan. Dan Bapak saya sekarang, puji Tuhan, bisa bernafas lega.
kembali sehat, dapat beraktivitas semua karena campur tangan Tuhan Yesus. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami cobaan hidup, tekanan hidup, mungkin beban permasalahan. Tuhan yang sama yang menolong saya akan menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, untuk hamba-Nya saya tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jesus. Sihara paratu. Isikaba. Jesus telah para kesikara. Jesus telah barata karapa kasikira para. Siala bara takara sikira para. Terima kasih Tuhan. Isir para. Isir para. Jesus para. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya tidak mengerti kenapa Tuhan menyampaikan hari ini. Saya tadi mau mempersiapkan firman Tuhan di tengah-tengah kesibukan saya.
Sampai malam hari tidak ada Roh Kudus tidak berbicara. Bahkan tadi pagi juga saya bingung saudara, apa yang harus hamba-Mu sampaikan Tuhan. Saya baca firman Tuhan setiap pagi saudara, tapi yang mau Tuhan sampaikan hari ini aneh. Begitu saya persiapan untuk mandi, saya ke kamar kecil, Roh Kudus berbicara. Dia mengutip Wahyu 2 ayat 10c saudara. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Hari ini dinyanyikan tadi. Saya tidak janjian dengan leader, saya tidak janjian. Tapi Tuhan mau ini mau disampaikan. Yesus sampai akhirku menutup mata, sampai akhirku menutup mata, aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara jelas. Mari Tuhan, karena ini mau-Mu Tuhan, karena ini Engkau yang menghendaki, karena ini Engkau yang berpesan. Urapi kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikira para tokuru beke sikira para. Saudara, siapkan hatimu Tuhan, siapkan hatimu Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Karena ada pesan Tuhan yang kuat disampaikan untuk pagi hari ini. Isini de barata karaparwa. Saudara yang di rumah, saudara siapkan hatimu. Gigi de barato korokoshika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir tengah-tengah kami, dan Kau akan memeteraikan firman-Mu ini Tuhan, sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Sikira para-para, sikira para-para, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, semua yang merindukan firman katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara, dari tadi saya masuk ke gereja ini, saya nggak tahu kenapa inginnya menangis ya. Kalau laki-laki menangis kan nggak lucu ya. Luar biasa Tuhan itu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini kita melihat, mendengar dan menyaksikan begitu peristiwa sangat luar biasa.
saudara kita di Palu sana. Saudara tahu peristiwanya dan mungkin saudara sudah mendengar dan mendapatkan berita dari sana sini. Seperti dahsyat luar biasa. Ada 4 korban. Saya nggak ceritakan ya, tapi saudara sudah tahu, mengerikan sekali. Saya mau sampaikan kepada saudara dan saya, mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Mengikut Tuhan Yesus itu tidak enak, saudara. Kalau Yesus saja mati di kayu salib, menderita, disalibkan, disiksa, dianiaya, apalagi para pengikutnya. Tapi pagi tadi saya juga enggak janjian sama leader, kenapa dia kok menyanyikan itu. Jadi saya di pojok sana itu saya menangis, saudara. Mau menangis keras-keras, kok laki-laki kok nangis gitu ya. Sampai akhirku menutup mata. Ku tetap setia, sebab Engkau memberikan mahkota kehidupan. Kesetiaan sampai mati. Itu yang harus kita miliki, saudara. Mari kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Ya. Sudah ketemu? Ayo kita baca bersama-sama ya. Kita latih mulut kita itu untuk mengucapkan firman ya. Jangan ada satu orang yang tidak berkata-kata. Nanti saudara terlambat ya. Diajari sama Tuhan Yesus di surga. Karena ada orang yang bertobatnya terlambat. Sepanjang hidup gak pernah baca firman tuh saudara. Ketika dia meninggal karena dia terima Yesus, dia ada di emperan, ada di halaman begitu. Itu saja sudah nyamannya luar biasa. Lalu malaikat Tuhan ngajari dia baca firman. Maka saudara kalau masih di dunia ini, masih diberi kesempatan baca dengan suara kedengaran. Ngerti dan tidak ngerti baca, saudara. Ya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. 3, 2, 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, kita melihat perikop ini, ya, ini pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Smyrna. Saudara, jemaat di Smyrna ini sebuah jemaat yang kondisinya itu miskin, saudara. Kondisinya miskin, ya. Dan di tengah-tengah kemiskinan itu, saudara, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang luar biasa, bahwa dia kaya. Bukan kaya dalam arti dia punya harta, dia punya mobil, dia punya apapun. Tidak, saudara. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan, bahwa engkau kaya. Engkau kaya. Mereka memiliki yang namanya kesetiaan. Mereka yang memiliki yang namanya ketaatan. Mereka walaupun miskin, tetapi dia memiliki kekayaan dalam perbuatan baik.
memiliki kekayaan dalam hal melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Memiliki sesuatu yang dia lakukan yang menyenangkan hati orang, melakukan yang baik kepada orang, saudara. Tapi saudara, itu katakan di sini, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kemudian mereka juga menghadapi fitnah. Jadi saudara, kalau kita berbuat baik itu iblis pasti tidak suka. Dan dia akan mencoba bekerja dengan siapapun yang dipakainya untuk menghancurkan dan menjatuhkan kita. Dan untuk membinasakan kita. Itu rancangan iblis. Maka saudara, kalau kita mendengar peristiwa yang ada di Palu seperti itu, mengerikan sekali. Saudara dan saya, kita tetap tidak boleh membalas dendam. Ya. Kita harus tetap setia. Karena yang menghidupkan bukan karena dendam kita, karena kekejian atau kejahatan kita, atau karena kita punya hak untuk marah, tidak. Tapi yang menjamin hidup kita masuk surga, menerima mahkota kehidupan, karena kita setia kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Bahwa di akhir zaman nanti saudara, ada beberapa di antara kita, di dalam kitab Wahyu juga disampaikan, ada sepertiga bintang akan jatuh. Saudara, ada orang-orang yang nanti akan gugur imannya. Dan saya bersyukur, saya yakin ketika saudara-saudara kita yang 4 orang itu, mereka tetap setia mengikuti Yesus. Dan walaupun mereka sebagai martir, tapi saya yakin rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tetap terjadi. Nah, saudara, bahwa di antaramu akan diserahkan ke dalam pencobaan dan mereka akan dipenjarakan. Saudara, belum pernah dipenjara ya? Ya, kalau belum pernah enggak usah menginginkanlah begitu ya. Jadi, wah, penderitaan itu luar biasa. Tidak ada. Pokoknya kalau orang sedang dalam kondisi menderita dan susah, apalagi orang lain tidak ada yang mengetahui atau tidak peduli misalnya, itu bisa menjadi beban psikologis. Tapi saudara, kita anak-anak Tuhan, kita dilindungi dan disertai Tuhan. Ya. Ada kuasa di dalam diri kita, bahwa kita adalah jemaat Tuhan yang dilindungi, disertai sampai akhir zaman. Ya. Jadi saudara, maka Tuhan katakan jangan takut. Saudara, kata jangan takut itu ditulis di dalam Alkitab itu sebanyak 365 kali. Artinya bahwa setiap hari Tuhan mengingatkan supaya jangan apa? Takut. Tidak menutup kemungkinan saudara dan saya akan menghadapi berbagai pencobaan, berbagai penderitaan. Seperti yang dialami oleh jemaat Smyrna. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Dan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Sekalipun saya gugur karena saya mempertahankan kesetiaan kepada Yesus, tetapi keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara, memang betul kalau kita mau terima mujizat keajaiban Tuhan, itu Tuhan suka bikin gara-gara, saudara. Ya, saya berapa waktu yang lalu, ya istri saya itu kan kena COVID, ya, karena dia pelayanan doa di Foster, kemudian ya enggak tahu pokoknya lah di situ, kemudian orang lalu lalang dan sebagainya. Nah, kemudian tiba-tiba ada hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan karena terkena itu. Terus semuanya di swab, saudara. Semuanya di swab. Termasuk istri saya karena dia aktivis. Dan hasilnya positif. Tapi ajaibnya saudara, kalau orang yang disertai Tuhan, memang ada yang gugur 1. Tetapi ajaibnya ada 13 orang yang dinyatakan positif. Itu dalam kelanjutannya mereka semuanya sehat.
Lu aneh toh? Lu padahal saya bergaul dengan istri saya. Tiap hari juga satu kamar. Anak saya juga. Terus kemudian saya ya tidur bersama. Ya. Tapi tidak menunjukkan sakit apa-apa. Saya Tuhan dahsyat luar biasa. Orang lain begitu ada yang kena, dia langsung 3 hari paling lama itu. Tapi sampai saat ini Tuhan memberikan jaminan kehidupan. Gugur 1. Saudara, kalau kita itu percaya Yesus, kalau saudara tidak menghadapi persoalan, mungkin saudara tidak percaya. Kalau saudara tidak menghadapi masalah dan mengalaminya, saudara kemungkinan gak percaya. Tapi saudara tidak boleh minta masalah gitu ya. Kalau mau minta nanti enggak usah minta, nanti datang sendiri saudara. Nah itu namanya kabar itu Pak, luar biasa. Saya di kampung saya itu, wah begitu tahu mereka deal gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Semuanya menghakimi. Wah begini, wah pokoknya. Sampai saya mendengar berita dari teman dari sekolah SMK 3. Jadi tukang kebunnya itu. Wah ini suaminya sampai masuk rumah sakit. Tidak bisa bernapas sekarang ini. Loh, lawang saya itu di rumah meger-meger, dibilang di rumah apa? Sakit saudara. Wah, suas Bapak Ibu. Padahal Tuhan katakan bahwa kasih itu apa? Menutupi apa? Kesalahan. Kalau ada yang sakit, kenapa kita justru lebih banyak apa? Menghakimi. Wah, begini. Ya sudah, ini mohon maaf saya untuk mencegah tidak ke Soko kemarin. Karena saya tahu pasti heboh juga. Ya. Tapi saya menghindari supaya daripada nanti menjadi batu sandungan. Loh ternyata kok Pak Tri datang. Pak Tri datang interaksi dengan saya juga enggak apa-apa, enggak ketularan gitu ya. Saya swab Bapak Ibu, saya swab negatif. Jadi tidak terkena apa-apa. Jadi saudara, Tuhan katakan jangan takut. Sekalipun saat ini engkau menderita dan mengalami kesusahan, jangan takut, pertahankan iman, sebab Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, tidak menutup kemungkinan penderitaan apapun yang saudara dan alami sampai sekarang ini akan menguji iman kita, apakah saudara dan saya itu setia atau tidak. Sekali lagi, kalau saudara belum ketemu masalah, maka tidak bisa dikatakan bahwa saya setia. Kita bersyukur 4 orang yang di sana. Dia gugur tapi dia imannya tetap teguh. Seandainya saudara dan saya yang menghadapi, apa yang akan dilakukan? Nah saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi saudara, ada kematian 1 dan ada kematian berapa? 2. Kematian 1 itu kalau kita sudah, nyawa kita sudah tidak ada. Tapi kematian yang kedua, kematian yang kekal. Ya, kematian yang kekal di neraka. Dan itu tidak bisa dihidupkan kembali. Nah saudara, hendaklah engkau setia sampai mati. Yang pertama, kita setia kepada siapa? Yang pertama, setia kepada Tuhan Yesus. Karena setia kepada Dia itu mutlak bagi setiap anak Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya mengalami apapun, jangan sampai katakan, Tuhan ini bagaimana? Tahun ini saudara, ini adalah tahun P, Alep, itu artinya tahun mulut. Mulut kita harus mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, memotivasi, dan meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan.
Jangan ngomong yang sia-sia. Jangan ngomong pemberontakan. Jangan memberontak. Jangan apapun juga yang sia-sia. Sebab tahun ini adalah tahun P Alep, tahun mulut. Apa yang kita ucapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita tidak ingin kematian yang kedua, maka yang pertama kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus, itu artinya apa? Setia memuji dan memuliakan Tuhan. Setia menyembah Tuhan. Setia melakukan perbuatan-perbuatan baik apapun yang bisa kita lakukan. Saudara, saya memang tidak punya kegiatan rutin seperti gereja-gereja yang wah luar biasa ya. Ada gereja yang setiap hari Bapak Ibu itu membagikan makanan dan sembako. Ada yang seminggu sekali. Apakah mereka yang membagikan itu adalah orang-orang yang berkelimpahan? Tidak juga. Apapun yang mereka ada, mereka lakukan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membagikan makanan, saudara. Jadi kalau ada saya kesempatan, kemudian ada berkat, kemudian saya bilang pada istri saya, nah sekarang itu kalau di tempatnya Pak Kusno kan jualan nasi ya. Kalau dia tidak laku, kadang-kadang 15, 20, 30 Pak, itu langsung ke saya. Kemudian saya keluar, lalu saya bagi makanan. Ada tukang beca, ada tukang parkir, atau siapapun yang ditemui yang sekiranya mereka membutuhkan makanan. Saudara, akhir-akhir ini saudara harus melakukan banyak hal yang baik. Sebab ada saatnya Tuhan mengizinkan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kalau kita melakukan yang baik, menunggu kalau kita berkelimpahan, menunggu kalau kita punya waktu, menunggu kalau kondisi kita sehat, menunggu kalau kita itu punya banyak simpanan, maka saudara akan terlambat. Sebab saudara tidak akan pernah bisa melakukannya. Jadi ini tantangan untuk kita. Ini Pak Tri, saya minta gereja tetap harus bagi berkat. Kalau yang Bapak Ibu yang merespon positif, ayo kita bersama-sama. Apapun yang kita punya, kita mungkin permen, kita punya apapun kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Karena itu di akhir zaman yang diminta Tuhan. Karena nanti kita datang ke Tuhan, itu kita bukan bawa apa-apa saudara. Kita bawa buah. Buahnya adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu tadi, kalau engkau menang, artinya ketika kita di dalam suasana seperti sekarang ini saudara. Kita tidak bisa bergerak banyak. Bahkan ada yang menderita, ada yang tekanan, kemudian tekanan ekonomi, didesak ketekan sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tapi engkau tetap mempertahankan imanmu. Untuk tetap setia bahwa Yesus engkau adalah juru selamatku. Apapun Tuhan, sekalipun engkau tidak menolong, sekalipun engkau tidak menyembuhkan, sekalipun engkau membiarkan aku seperti ini, aku tetap percaya. Itu namanya setia saudara. Sampai mati. Tidak mudah seperti yang dikatakan oleh Mbak Monica tadi, ya. Tidak mudah. Tapi saudara, saya mau ingatkan sekali lagi. Nah, Tuhan bicara kuat. Nah, hendaklah engkau setia sampai mati. Ini masa-masa di akhir zaman. Yesus akan datang yang kedua kali, saudara. Ketika mendapati saudara tidak melakukan apa-apa, Tuhan katakan, berbahagialah engkau hambaku yang baik. Kenapa? Karena engkau didapati melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi tentu akan berbeda kalau Tuhan mendapati kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Saya nggak ngerti apa yang harus terjadi. Makanya Bapak Ibu, mari kita mengikut Yesus dengan setia. Kita mengikut Yesus dengan ketaatan. Kita mengikut Yesus dengan kesungguhan. Kita taruh korban kita. Saudara, korban dan persembahan itu beda, ya. Korban dan persembahan beda. Kalau persembahan ini uang, saya taruh sini masukkan, itu persembahan. Ya. Tapi yang namanya korban itu ada seperti persembahan janda miskin. Dia hanya punya 2 peser,
lalu dia taruh di sini. Itu kurban. Kalau saya punya kelebihan uang, kemudian saya memberi persembahan, itu namanya persembahan, tapi bukan kurban. Kalau kurban itu Bapak Ibu, saudara tidak punya apa-apa, punyanya ini, maka ini akan kuberikan. Itu namanya kurban. Dan di akhir zaman, Tuhan kita Yesus Kristus meminta saudara dan saya memberikan kurban. Ya, luar biasa. Nah, bagaimana Bapak Ibu, apakah kita tetap akan setia? Setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada keluarga. Apapun yang terjadi, keluarga kita adalah harus menjadi apa? Tempat yang pertama. Makanya bangun mezbah keluarga, saudara. Bangun mezbah keluarga setiap pagi. Saya membiasakan setiap jam 5 pagi dengan istri berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan kurang lebih 1 jam. Kalau Bapak Ibu bisanya 5 menit, 10 menit, tidak apa-apa, tapi mezbah keluarga. Sebab mezbah keluarga akan memberikan penguatan. Ya. Imam, sebagai imam, bapak-bapak ini, harus membaca firman Tuhan bersama, mengajak membaca firman Tuhan. Gerakan untuk membaca firman Tuhan setiap pagi, lalu kemudian imam memimpin di dalam keluarganya masing-masing. Karena itu adalah kekuatan kita. Sebab Tuhan katakan Injil adalah kekuatan apa? Allah. Kalau saudara tidak pernah membaca firman, maka saudara kena angin sepoi-sepoi, angin seberibit, itu saja sudah hancur. Nah, anginnya ini makin kencang, saudara. Ini makin kencang, saya mau kasih tahu. Ini anginnya makin kencang, saudara. Ya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Membaca firman Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan kehendaknya, melakukan pekerjaannya. Itu bagian yang harus kita lakukan menjelang akhir zaman ini. Kemudian setia kepada keluarga, kemudian setia kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik apa? Indonesia. Nah, ini ada Mas Jeffrey ya. Karena kita cinta pada NKRI, saudara harus berdoa. Saudara, setiap pagi saya dengan istri selalu deklarasi. Deklarasi untuk menjaga Indonesia. Deklarasi untuk shalom untuk Indonesia. Karena kalau saudara dan saya tidak mendoakan bangsa dan negara, jangan salahkan Tuhan. Kalau bangsa dan negara kita mengalami apa? Kondisi yang terpuruk. Karena umatnya tidak pernah berdoa. Ya, umatku aja tidak pernah berdoa kok. Kalau Tuhan ngomong begitu gimana nanti? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap setia. Sebab Tuhan katakan, yang menerima mahkota kehidupan adalah engkau yang setia sampai mati. Ya. Dan tidak gugur imannya. Maka kepadanya akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan, terima kasih. Saya mau tutup Bapak Ibu dengan, saya minta tolong musik ke depan. Satu ketika di tahun 1804 ya, ada KKR lah gitu ya di Wales. Wales itu dekat Inggris Bapak Ibu. Kemudian di situ KKR-nya melibatkan banyak orang. Lalu kemudian setelah KKR itu ada seorang pemuda, dia jauh berkeluarga, ya. Kemudian dia terpanggil untuk memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil di India, saudara. Dia masuk di pedalaman di daerah terpencil. Karena Tuhan katakan, kamu harus pergi dan memberitakan Injil. Dia masuk ke India, saudara. Lalu di sana dia memberitakan Injil. Ya, di sana dia memberitakan Injil. Nah, ketika dia memberitakan Injil, di daerah itu ada namanya kepala suku. Apa namanya, Pak? Kepala suku. Kepala suku itu apa ya? Ya. Ya, ketua geng atau apa gitu ya. Ada kepala suku dan itu semua suku-sukunya. Dia mempunyai keyakinan sendiri. Tapi orang ini, saudara, ketika dia memberitakan Injil, akhirnya dia kok banyak orang yang di situ percaya kepadanya. Akhirnya apa? Kepala suku marah. Kepala suku itu marah. Dan dia satu keluarga ditangkap. Istrinya, anaknya, dia kemudian ditaruh di situ, dia dihakimi oleh massa. Kepala suku itu mengatakan, kalau engkau bisa menyangkal Kristus, maka engkau akan selamat. Anakmu dan istrimu tak selamatkan.
Apa yang dikatakan oleh orang ini, saudara? Orang ini orang sederhana. Aku tetap mengikut Yesus. Karena itu jalanku. Tiba-tiba saudara, tombak melayang. Jual kepada anak-anaknya. Di depan matanya dia. Dua anaknya sekali tebas dengan tombak. Mati. Kemudian kepala suku mengatakan, kalau kamu mau istrimu selamat, maka engkau harus menyangkal Kristus. Kemudian dia katakan, keselamatanku ada di dalam Kristus, aku tetap percaya Yesus. Karena dia segala-galanya bagiku. Apa yang terjadi saudara? Pedang tebas, jual. Istrinya mati. Di depan matanya saudara. Yang terakhir. Nah sekarang yang terakhir kamu. Kamu sudah lihat? Kalau engkau menyangkal Yesus Kristus, maka engkau akan selamat dan engkau tidak akan kubunuh. Lalu dia katakan, sekali aku memutuskan mengikut Yesus, sampai kapanpun aku tetap mengikut Yesus dengan setia. Wah, akhirnya dia penggal, dia mati semua saudara. Dia katakan, mengikut Yesus keputusanku, aku tak pernah ingkar. Katakan berkali-kali, kemudian dia tebas ya. Selang kemudian beberapa waktu lamanya, apa yang terjadi saudara? Kepala suku itu akhirnya dia penasaran. Kenapa ya ada orang begitu teguh percayai Kristus? Siapa Yesus Kristus? Akhirnya dia kemudian dia berdoa dengan caranya dia dan dia bertemu dengan Yesus. Kemudian dia akhirnya bertobat saudara. Dan kepala suku ini bertobat. Dan ketika dia bertobat, semua orang yang ada di daerah itu semuanya bertobat mengikut Yesus. Satu orang, dua orang, tiga orang berkorban menjadi martir. Dampaknya semuanya menjadi percaya Yesus. Saudara, kalau saudara dan saya merasa menjadi benih, coba Mas tolong bukakan Yohanes 12 ayat 24. Kalau saudara dan saya, ini ayat terakhir, adalah benih, maka benih itu harus jatuh ke tanah dan mati supaya dia berbuah lebat. Saudara, kita buka ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama ayat ini, yaitu 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya yakin 4 orang yang jadi korban itu, korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan dia akan membuat orang-orang di sana menjadi bertobat. Amin. Dan percaya Yesus. Amin. Saudara, mari kita menyanyikan lagu. Kata-kata yang diucapkan oleh orang yang sudah ditebas tadi, satu keluarga. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Bapak ratakan. Yesus, keputusanku ku tak ingat, mengikut Yesus, ikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusan I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Jesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, Sehingga para musik Tuhan, yes Lord. Saudara, hari ini akan banyak sekali tantangan. Di bulan November diawali dengan sebuah peristiwa. Tetapi saudara dan saya dihadapkan pada ujian iman. Masing-masing individu kita akan dihadapkan pada percobaan-percobaan. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu kesusahan? Atau apakah itu penderitaan? Tapi ingatlah, jangan kau lepaskan imanmu. Sebab Tuhan hanya memberikan mahkota kehidupan kepada mereka yang setia sampai mati. Yes Lord. Saudara, memang akan ada yang gugur. Tetapi jika saudara mau setia dan taat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan, Tuhan katakan, nah, kamu harus melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk aku. Bantulah mereka, orang yang berkekurangan, orang yang tidak atau yang mengalami kesusahan. Sungguh mereka membutuhkan. Mereka yang kekurangan makan, kekurangan pakaian, mereka yang kekurangan minum. Saudara, ini banyak sekali terjadi. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang menutup mata. Banyak anak-anak Tuhan yang menutup mata. Saudara, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tidak lama lagi, saudara.
Tapi ketika kita tidak melakukan pekerjaannya, saudara, kita akan ditinggal untuk menikmati masa 1000 tahun penderitaan. Tetapi kepada mereka yang setia akan diangkat bersama-sama di awan-awan. Jesus. Saudara, saya teringat ketika masih ada Bu Menung, seberapa persen yang akan diselamatkan? Waktu itu masih sedikit, saudara. Jesus. Ini waktunya kita tidak banyak. Kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan yang terbaik untuk sesama kita. Untuk siapapun mereka yang menderita, kekurangan, penderitaan. Karena Tuhan berkata, jika engkau memberi pakaian kepada salah satu dari mereka yang terhina, itu sama saja sudah melakukan untukku. Kalau engkau memberi makan kepada orang yang miskin, itu sama saja engkau sudah memberikan kepadaku. Mari, gereja ini dibentuk oleh karena visi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Visi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sesat. Visi Tuhan untuk menjangkau mereka yang mengalami penderitaan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami setia Tuhan. Jadikan kami Tuhan setia. Jadikan kami Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin.